Assalamualaikum Bapak Aing. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Aing? Kang Deddy Mulyadi. Wih, Saya dari Bangladesh. Bukan Bangladesh. Kak Bapak Aing. Aku suka Bapak Aing. Pak Deddy, lihat tuh, jalanan saya Salam ditambal-tambal dari Pak Deddy gara-gara Bangladesh. Pak Gubernur mau datang katanya. Tapi sayang gubernurnya bukan Pak Deddy, tapi Kiai Mirza. Ini di Lampung. Tuh kondisinya lagi pada kumpul semua. Rencananya datangnya hari ini, tapi lihat tuh. Biasa, ini namanya cari muka. Hari Minggu kemarin lagi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada SMS di grup. Di saat aku buka dan aku baca, di situ ada penerapan jam malam bagi peserta didik, khususnya untuk kita wilayah Jawa Barat ya. Pas baca semuanya, di situ langsung ketawa, yang langsung ketawa, tapi terharu, ketawa itu terharu. Sampai aku langsung bilang hebat, ketawa sambil bilang hebat, luar biasa Bapak ini, luar biasa. Pak Deddy, saya dari Papua, peranakan Papua, di sini udah hampir 20 tahun ya, lebih mungkin. Mungkin yang berkesan bupati, waktu jadi bupati, walaupun banyak pro kontranya, sampai Bapak jadi gubernur, Masya Allah luar biasa. Ada Allahu Akbar. Saya setuju Pak, atur nuhun, anak-anak sekarang walaupun banyak pro kontra di luar sana gitu, tapi alhamdulillah saat ada penerapan jam malam untuk para peserta didik, nggak usah orang lain Pak, anak saya saja Pak, kelas 3 SD, walaupun sedikit disingsiran tuh saya teh, tuh kata Bapak tuh lihat, jam seanu teh nggak usah keluar, nggak boleh keluar, pas di rumah Pak, di rumah, nggak ngeringing atau rewel pengen keluar rumah. Lepas HP Pak, jujur lepas HP, biasanya mah hese, lepas HP teh. Bapak mah luar biasa, Bapak ini simanya luar biasa, membantu kita orang tua yang mempunyai keterbatasan untuk bukan tidak bisa mendidik, tidak. Tapi kan kalau terlalu keras gimana gitu ya. Ari sama Bapak mah dengan seperti ini tuh, walaupun tidak kenal, kita hanya sebagai warganya, warga Jawa Barat, tapi nepi Pak, nyampe alhamdulillah. Sing jadi amal jariah Bapak gitu ya. Bapak sih sehat, panjang umur. Apanya apresiasi ya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada lucu nih Pak, lucu juga pas malamnya, setelah sore ada kabar itu, malamnya saya keluar mau beli, ada kebutuhan lah untuk di rumah gitu. Aku keluar tuh jam 9, jam 10, jam setengah 10 ataupun jam 9:21 menit. Karena penerapan jam malam bagi peserta didik itu kan berlaku dari jam 21 sampai jam 4 pagi. Pas saya keluar, pas keluarga Bapak itu Linmas, Polsek, desa, berapa motor lewat, siga konvoy gitu. Sumpah seri aku mah Bapak ketawa, Masya Allah hebat ya. Warganya mendukung, kita mendukung. Yang tidak mendukung ya terserah, itu mah mungkin punya punya ini sendiri ya. Kalau saya mah pokoknya the best Bapak, sing sehat, panjang umur, berkah barokah ya Pak. Salam dari saya bangga sama Bapak. Ternyata Kang Deddy Mulyadi memiliki pendukung paling banyak dibanding Pak Anies Baswedan. Aku kan bikin konten kemarin gitu, bikin konten seandainya di masa depan Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden, lawannya Pak Anies Baswedan. Nah, yang paling banyak pendukungnya siapa? Ternyata di survei membuktikan, di komentar KDM terbanyak ternyata ya. Oh, lebih dicintai rakyat Indonesia ternyata Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya rakyat Jabar tuh toleran.
Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah, selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Dalam pemecah belah di Indonesia ini nomor 1 Rejek, kedua Anies, siapa lagi yang politik menggunakan agama, siapa lagi? Ya Anies menggunakan Rejek menggunakan Anies gitu loh untuk memecah belah gitu. Jadi orang Indonesia ini sekarang banyak bully-bulian gitu. Terutama kalau Anies itu kan politiknya itu politik identitas Anies itu ya. Jadi banyak orang Indonesia itu yang udah kemakan hasutan Anies itu. Jadi mereka itu membenci orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka kayak gitu. Jadi dianggapnya kayak musuh gitu. Banyak bully-bulian di sosial media kayak gitu ya, edit-editan kayak gitu ya. Dia keroknya ya itu tuh lah, kayak Anies Rejek Anies gitu. Anies menggunakan Rejek menggunakan Anies gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mereka itu ya pingin berkuasa kayak gitu. Jadi kita dipecah belah gitu karena mereka itu haus kekuasaan kayak gitu, haus kekuasaan menggunakan politik agama, politik identitas. Jadi agama itu dibawa-bawa gitu buat politik gitu, bukan agama itu dibuat kita mengabdi kepada Allah kayak gitu ya, menyembah sama Allah. Tapi ini mah agama dijadiin jadi nyembah Anies, nyembah Rejek gitu. Jadi Anies itu dianggapnya sebagai Imam Mahdi gitulah oleh mereka itu. Katanya Anies itu Imam Mahdi. Jadi makanya Anies disembah-sembah gitu. Rejek juga itu disembah-sembah. Seolah-olah Rejek itu kayak orang yang kedudukannya itu katanya lebih tinggi dari Nabi Muhammad gitu loh, katanya, kata mereka gitu ya. Katanya kedudukan Rejek itu lebih tinggi dari Nabi Muhammad gitu. Ada yang ngomong kayak gitu ya, pengikutnya Rejek itulah yang ini yang penyembah gitu loh, penyembah Rejek gitu, yang suka nyembah Rejek itulah bilangnya seperti itu. Katanya kalau milih Anies itu masuk surga, kalau Rejek itu bahwa Rejek itu kedudukannya itu sangat tinggi katanya, sangat tinggi gitu, tinggi melebihi Nabi Muhammad gitu. Mereka tuh ada yang ngomong kayak gitu, pengikut mereka itu ya begitulah. Jadi menurut aku ya sesat pemikiran mereka itu kayak gitu tuh. KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka. Lah, kirain gua tuh orang mana itu Pak? Ternyata orang Bekasi, orang Babelan. Lagian kan di Kabupaten Bekasi mah program anak nakal dibawa ke Brak Militer kan belum berjalan. Lalu ngapa udah repot bener, udah setar duluan, ngucuk-ngucuk ngelaporin KDM ke Komnas HAM. Biar apa? Biar keren gitu, menentang. Setelah kemarin punah si Aura yang bocah daglek, sekarang nongol aki-aki yang apa ya, ntar gua kualat lagi ngatainnya. Bapak, emang Bapak kagak baca, kagak dengar, kagak lihat yang terkait program anak nakal dibawa ke Barak Militer itu peraturannya seperti apa? Itu kan sesuai persetujuan orang tua Bapak. Ya kalau orang tuanya setuju ya boleh dibawa anaknya, ya dibawa ke Barak Militer. Ya kalau orang tuanya kagak setuju mah kagak mau, ya kagak dibawa. Kagak usah modelan kayak lu kan kagak setuju, ya udah kagak usah. Ngapain lu jadi repot, jadi ribet amat aki-aki. Terus kan lu juga ngomong Pak, katanya kalau program KDM ini tuh program yang putus asa. Nah gue pengen nanya sama lu, program yang kagak putus asa yang kayak gimana modelannya? Coba beriin contoh, coba lu kerjain tuh, lu tampung aja gitu 5 biji aja, nggak usah banyak-banyak anak-anak nakal yang doyan tawuran, doyan mabok-mabokan, doyan ngelawan orang tua. Lu bawa coba, terus lu urus sesuai dengan yang lu maksud itu, yang bukan putus asa gitu, yang tidak melanggar hak asasi manusia gitu. Coba bawa sama lu 5 biji aja, pengen tahu gua. Yang lucunya lagi, segala ngomong-ngomong katanya anak-anak itu dari pertama dilahirkan itu sudah diberikan bakat tersendiri oleh Tuhan, udah diberikan bakat masing-masing. Terus maksud lu apa? Kayak modelan anak-anak yang suka tawuran, mabok-mabokan, lawan orang tua itu udah bakat dari lahir gitu? Hah? Kagak nyambung lo itu omongan yang lagi diwawancara sama terkait programnya KDM, kagak nyambung beneran.
Kayak gini nih, kalau emang modelnya Tibang pengen tenar doang, pengen dapat wawancara dari media-media, udah kagak nyambung, gak dihajar, gak dilanjut terus. Ternyata si bapak ini tuh kemarin tim suksesnya sebelah, tim suksesnya lawannya pada Deddy Mulyadi. Baru ketahuan, pantesan lu mau ngegidik, gak ada gidik sana sini di wawancara, ngebawa-bawa secari kertas ngelaporin KDM. Ternyata itu, oh baru tahu. Ya kalau emang anak lu soleh-soleha, baik hati, ya udah lu bersyukur. Kalau ternyata di luar sana tuh masih banyak orang tua yang bener-bener udah angkat tangan karena punya anak-anak yang masuk ke pergaulan yang salah. Begitu, jangan main asal ngatain program KDM, program putus asa. Lu lihat orang tua lain yang belum tentu seberuntung lu, Pak, yang memiliki anak yang soleh-solehah, baik hati dan penurut. Begitu. Cukup aja lo, kalau emang kagak setuju ya udah lo kagak usah dikirim anak lo, udah nggak usah banyak bacot sana sini lo, gak ada gidik sana sini. Emang ya kalau udah tua, kalau kata orang tua dulu mah katanya balik lagi kayak anak kecil. Emang iya bener, lo udah kayak anak kecil, bahkan lebih dari anak kecil, kagak ngerti. Udah jelas, udah banyak ya di berita tentang program itu. Udah cukur itu jenggot sama kumis, udah pada ubanan, malu kelihatan banget.